Shalom, selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Semoga anak ibu dan keluarga di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu ingatkan supaya kita dan anak-anak ibu di rumah tetap berdoa, tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya kepada kita. Untuk itu sebelum pembelajaran dimulai, hendaklah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan mempelajari yang namanya pecahan desimal. Kemarin kita sudah belajar yang namanya pecahan campuran dan pecahan biasa. Tujuan kita belajar hari ini atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya anak ibu mampu mengenal yang namanya bilangan desimal. Dan yang kedua, anak ibu mampu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan sebaliknya. Berarti nanti anak ibu mampu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan pecahan biasa ke pecahan desimal. Mungkin atau pernahkah anak ibu menimbang menggunakan timbangan digital? Timbangan digital itu yang kecil ya, ada yang kecil ada yang besar. Jadi dia nanti otomatis tertulis di layarnya berapa berat dari sesuatu yang kita timbang. Misalkan anak ibu menimbang gula. Pada layar timbangan itu akan tampak misalkan berat 1,2 kg. 1,2 kg. Jadi bilangan yang 1,2 itulah yang disebut dengan desimal. Atau yang lebih jelasnya, ibu buat pengertian bilangan desimal itu adalah bilangan yang dinyatakan dengan tanda koma. Jadi bilangan yang memiliki atau mempunyai tanda koma, misalkan 5,3, 0,03, 100,4 dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan bilangan desimal. Jadi memiliki tanda koma. Dalam bilangan desimal ini tadi tujuannya adalah anak ibu mampu selain mengenal bilangan desimal, anak ibu juga mampu mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Yang pertama kita akan membahas atau menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Jadi mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ini itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah penyebutnya menjadi per 100, per 10 maupun per 1000 sampai seterusnya. Tentu dari pembelajaran sebelumnya anak ibu sudah tahu yang mana penyebut dan yang mana pembilang. Jadi dari cara yang pertama ini kita mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, per 10.000 sampai seterusnya. Tergantung instruksi soal yang diminta. Oke, contoh. Jadi ini. Ubahlah pecahan 2/5 ke bilangan desimal. Jadi caranya tadi adalah mengubah penyebut menjadi per 10. Oke, per 10. Sekarang perhatikan penyebutnya di sini adalah 5. Kalau kita buat menjadi berpenyebut 10, kira-kira 5 dengan 10 itu 5 kali berapakah hasilnya 10? Oke, tentu hasilnya adalah 2. 5 kali 2. Kalau sudah dapat ini kali berapa? Berarti sekarang ini sudah dapat kali 2. Berarti yang di atas juga kamu kali 2. Ingat ya, jadi atas dengan bawah itu harus sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4, sama dengan per 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 2/5 itu sama dengan 2/10 sama dengan cara mengubah ke desimalnya adalah perhatikan
penyebutnya angka nolnya berapa? Oke, 1. Berarti yang 4 ini buat dia menjadi bilangan yang di sebelah kanan koma itu ada satu angka, yaitu 0,4. Nah, berarti di depan ini yang kamu tambahkan koma. Lalu cara yang kedua adalah dengan pembagian bersusun. Nah, dengan pembagian bersusun. Jadi dengan pembagian bersusun ini 2/5 per itu sama dengan bagi. Berarti 2/5. Ini 2/5. Jadi awalnya ini 2/5 dulu ya. 2/5 bisa? Oke, tidak bisa. Kalau tidak bisa, tuliskan di atas 0, tuliskan dulu 0, baru nolnya turunkan 1 di sebelah kanan 2. Sehingga dia menjadi bilangan 20. Nah, sekarang 20/5. Sudah bisa? Oke, bisa. Jawabannya adalah 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Lalu kita kurangkan sehingga habis atau sisa 0. Nah, jadi 2/5 itu sama dengan 0,4. Jadi menggunakan cara pertama dan cara kedua itu hasilnya tetap sama. Oke, contoh yang berikutnya supaya anak ibu lebih paham lagi. Ini ubah pecahan 3/5 ke desimal. Nah, sekarang ini lihat penyebutnya 5. 5 kita ubah menjadi 10. Cari ke bilangan terdekat ya. Ini diubah ke per 100 juga boleh, tapi kita cari ke yang lebih kecil. Berarti 5 kali 2, 10. Atasnya juga kali 2, sehingga 3 kali 2 menjadi 6. Nah, 6/10 ini penyebutnya adalah 10. Berarti kalau penyebutnya 10, berarti 1 di belakang koma. Sehingga dia menjadi 0,6. Kalau ini 6/100 itu menjadi 0, ini ibu tuliskan ya. Kalau dia 6/100, nah ini kalau diubah ke desimal, ini menjadi 0,06. Nah, jadi dia 2 di belakang koma. Ini penyebutnya per 100. Ingat aja 100 itu nolnya 2. Jadi kalau diubah ke desimal, dia menjadi 2 angka di belakang atau di sebelah kanan tanda koma, sehingga 0,06. Lanjut contoh yang berikutnya adalah 31/25. Nah, tentu 25 ini sudah di atas 10. Nah, sehingga 25 ini harus kita ubah ke per 100 atau per 1000. Nah, ini kalau 25 kita ubah ke 100 itu bisa, yaitu dengan cara kali 4. Berarti atasnya juga kali 4. Nah, ini 124/100. Nah, cara membuat ke desimal tetap kamu perhatikan penyebutnya. Penyebutnya di sini nolnya ada 2. Sekarang tanda komamu bergerak dari belakang atau paling kanan 2 kali ya. 1, 2. Berarti tanda komanya di sini. Sehingga menghasilkan 1,24. Nah, itu cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Sekarang bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa? Jadi kebalikannya ya. Caranya hampir sama. Nah, sekarang ubah pecahan 0,6, pecahan desimal 0,6 ke pecahan biasa. Caranya adalah perhatikan bilangan 0,6. Berapa angka di belakang atau di sebelah kanan koma, yaitu 1. Yaitu 6, angka 6 ya. Nah, sekarang kalau 1 di belakang koma berarti buat dulu per 10. Udah per 10. Sekarang lihat di belakang koma itu angka berapa? Angka 6. Oke, pindahkan 6 sehingga 0,6 sama dengan 6/10. 6/10 ini kita sudah belajar yang namanya menyederhanakan pecahan. Ini kita sederhanakan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara membagi pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, sama-sama bagi 2. Sehingga 6/2 sama dengan 3.
10 bagi 2 sama dengan 5. Sehingga 0,6 ini kalau diubah ke pecahan biasa, boleh kamu tuliskan 6/10. Tapi lebih mantap lagi kalau kamu tuliskan dia 3/5 karena sudah disederhanakan. Lanjut 0,25. 0,25 berarti 2 angka di belakang atau di kanan tanda koma. Berarti per 100. Kalau 2 di belakang koma per 100. Sehingga yang ini 25 ini kamu pindahkan menjadi 25/100. Sama halnya, sederhanakan lagi. Oke, kamu sederhanakan dengan bilangan yang kecil juga boleh. Nah, ini langsung bagi 25 ya, berarti 1/4. Lanjut lagi 0,875. 875 ada 3 angka. Kalau 3 angka berarti yang nolnya 3 adalah 1000. Berarti ini menjadi per 1000. Bilangan yang 875 ini kamu pindahkan. Disederhanakan lagi boleh. Nah, disederhanakan boleh sehingga menghasilkan 7/8. Nah, jadi kira-kira seperti itulah pelajaran kita tentang pecahan desimal hari ini. Semoga penjelasan Ibu hari ini bermanfaat dan dapat dipahami anak Ibu semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.